Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semua untuk memuji dan muliakan Tuhan.
Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Senang bertemu saudara kembali, seluruh jemaat Every Nation Indonesia dimanapun Anda berada, dan Morning Star Indonesia dimanapun kita berada pada sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Doa dan pengharapan kami setiap saudara berada dalam keadaan baik-baik saja, dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna, dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup saudara. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, baik sekali kita menyaksikan sebuah video yang menurut saya sangat bermakna untuk kita saksikan. Silakan. Hey, I give you two options. Deny Jesus or die. Ano makanan kay? You are wasting my time. Deny Jesus or die. I deny him. I deny him. Take him away. Kanasu. Nate kanasu. Dashi uche. Shige. Dashi ka uche. Dashi ka ba? How to shige. I give you two options. Deny Jesus or die. Hey, Magana. Hey, you are wasting my time. Deny Jesus or die. I will put you in front of my situation. You are all that matters. You are all that matters. I will make room for two. You are my Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. Oh, hey, oh. You are all that matters. You are all that matters, Jesus. You are all that matters. In every condition. You are all that matters. In every situation. You are all that matters. No matter what is happening to me, you are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh, you are all that matters. Masori kalabosha kadaya, rikalalaza kalabosha kadaya, masukalabosha kadaya, masukala tala telele, arilabosi kalabosha latatala, ayaralalalabosha kaya, erilakasabori kalatatata, masikalabosha kalaya, mandelebosha kalaya, masukalabosi kadaya, masakalarilalabosha kadaya, masuk. Abodi, you get them for power. Give us the power. We want the power. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, mari kita ambil waktu kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat favor dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan pada kami, sertai pemberitaan firman pada saat ini. Urapi hati dan pendengaran kami, dan juga Engkau Tuhan mengurapi saya yang menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, video yang baru saja kita saksikan, video yang begitu singkat tapi menurut saya sangat bermakna bagi kita. Saya menyimpulkan bahwa dari video ini, bahwa nanti atau bahkan dalam kehidupan kita akan ada satu titik di mana Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk menguji iman kita, supaya kita tahu seberapa kuat ketahanan iman kita
dalam Tuhan. Ya, persis apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini sepertinya sedang menguji iman kita. Apa yang saya sharekan ini sangat berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan tadi. Dalam firman Tuhan Daniel 11 ayat 32 atau ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Sekali lagi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, Daniel pasal 11 adalah penglihatan dan nubuatan diterima oleh Daniel ketika dia berusia 80 tahun. Dan salah satunya adalah akan muncul salah seorang antikristus yang akan datang dan menguji iman dan bahkan menganiaya orang Yahudi. Sehingga ada kelompok yang bertahan dan ada kelompok yang murtad dari orang Yahudi. Saudaraku, dalam masa pembuangan bukan saja penganiayaan yang secara fisik yang mereka alami, tetapi juga iman mereka diuji. Singkat cerita, dalam konteks sejarah Daniel 11 ini muncul seorang pemimpin dari bangsa Yunani yang namanya Antiochus. Beberapa artikel mencatat dia disebut sebagai antikristus pada waktu itu. Menganiaya dan menindas iman orang Yahudi. Hingga akhirnya ada sekelompok yang bertahan, tetap percaya, tetapi ada juga kelompok yang lain yang murtad dari iman mereka dan meninggalkan Allah mereka. Saudaraku, dicatat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pemurnian atau masa pemurnian iman bangsa Yahudi. Disinilah iman orang Israel diuji, disaring, dan dimurnikan. Dan disimpulkan bahwa, saudara, mereka yang bertahan dan setia adalah kelompok orang Yahudi yang mengenal Allah dengan benar. Firman Tuhan di Daniel 11 ayat 32 dikatakan, umat yang mengenal Allah. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Saudaraku, peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, penganiayaan, penindasan, adalah masa penganiayaan yang terburuk yang pernah mereka alami. Itu sebabnya sebagian daripada mereka murtad. Tapi firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Artinya begini Bapak Saudara, bahwa tidak peduli berapa besar persoalan, masalah, tekanan, penderitaan yang kita hadapi, atau kesulitan yang kita hadapi, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Sekali lagi saya ulang, tidak peduli berapa besar persoalan hidup yang kita alami hari ini, tekanan, penderitaan, situasi yang sulit, badai hidup, umat yang mengenal Allah akan kuat dan bertindak. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa apa yang kita hadapi hari ini, dampak dari corona ini, kehendak Tuhan. Ya bisa saja di satu sisi, tapi saya mau mengatakan begini, sebagaimana bangsa Yahudi diuji imannya melalui penindasan, penganiayaan pada waktu itu, sehingga ada yang sebagian tetap setia, ada yang murtad. Saya juga bisa mengatakan bahwa inilah saatnya iman kita diuji. Saya mau mengatakan bahwa hari-hari ini iman kita diuji, bahkan disaring, serta sedang dimurnikan oleh Tuhan. Sebagian kita di PHK hari ini, ada yang dirumahkan tanpa dibayar, omset usaha kita mulai menurun, okupansi hotel kita di bawah 30% mungkin, gaji dipotong separuh. Ini seperti sesuatu yang kita tidak harapkan dan pasti akan sangat mengganggu iman kita. Pertanyaannya buat kita, apakah kita mau tetap percaya pada janji Tuhan, atau kita menyerah dan mungkin saja kita mau melepaskan iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum saya tutup, ada dua hal penting yang saya mau sampaikan dari Daniel 11 ayat 32. Yang pertama adalah mengenal Allah. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dikatakan. Saya mau katakan ini, bahwa tanpa mengenal Allah, kita akan kehilangan, bahkan kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera dan anugerah Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Saya juga percaya bahwa masa-masa ini adalah masa di mana
kasih karunia Tuhan tersedia bagi saudara saya sangat melimpah. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 2. Dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saya ulangi. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, bahwa kita akan mengalami kelimpahan dan kasih karunia, damai sejahtera yang sudah disediakan bagi saudara dan saya melalui pengenalan akan Allah. Atau untuk menikmati kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera yang disediakan bagi saudara dan saya, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan saya juga percaya bahwa ketahanan kita ditentukan apakah seberapa kuat kita mengenal Allah kita. Kata mengenal Allah dalam bahasa aslinya dikatakan yadah atau intim. Dalam bahasa Inggris dikatakan intimacy. Seperti hubungan suami istri. Dan hasil daripada mengenal Allah ini adalah kita bisa mengenal sifat Allah. Kita bisa tahu cara berpikir Tuhan. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan cara Tuhan melihat. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan. Mengenal Allah juga berarti bahwa kita mengakui ketuhanannya, mengakui kedaulatannya, dan mengakui firman-Nya. Mengenal Allah juga berarti menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Sikap kita, bahkan tindakan kita sesuai dengan pikiran Allah. Bagaimana kita melihat situasi pada hari ini yang kita hadapi? Apakah kita melihat ini sebagai kesempatan atau sebagai hukuman? Saya pribadi percaya bahwa apa yang kita hadapi hari-hari ini, dampak dari corona ini bukan hukuman Tuhan, ini bukan amarah Tuhan, tapi saya percaya ini anugerah dan kesempatan. Ya, ini anugerah saudara. Corona mengajarkan kita bagaimana kita hidup bersih dan kita hidup tertib. Itu anugerah Tuhan. Jadi yang selama ini kita sembarangan hidupnya diajarkan oleh corona hari-hari ini. Amin saudara. Nah saudaraku, dalam keadaan seperti ini saya mau mengatakan begini, bahwa kita harus dalam situasi yang sulit seperti sekarang yang sudah kita hadapi ini, kita harus belajar betul bagaimana kita bisa mengenal Allah, atau kita belajar mengenal siapa Allah sesungguhnya yang kita sembah ini. Karena kalau tidak, kita akan putus asa, kita akan kecewa, kita bahkan marah, ya. Bahkan kita bisa kepahitan sama Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan Engkau biarkan keadaan ini menimpa kami? Selama ini kami setia, kami rajin ke gereja, rajin ikut kelompok-kelompok pembahasan Alkitab, mau memberi diri dibimbing dan diperlengkapi. Tapi kenapa Tuhan ini terjadi? Why? Mungkin sebagian kita bertanya. Mungkin ada yang berkata, ini gara-gara corona. Saudaraku, kembali saya mengatakan bahwa apabila kita mengenal Allah dengan benar, saya percaya pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan kita ajukan, karena kita tahu siapa Allah kita. Seorang jemaat yang saya kenal, teman baik, beberapa waktu yang lalu dia menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia sudah diberhentikan dari pekerjaannya, dipaksakan atau dirumahkan sementara tanpa dibayar. Tapi saudara, saya melihat ada suatu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang teman saya ini. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang secara ekonomi mengalami tantangan, tapi ketika ada kesempatan untuk dia menabur, saudara. Yang menurut saya dalam jumlah yang menurut saya sangat besar. Tidak mungkin orang dalam keadaan tertekan secara ekonomi, secara manusia bisa menabur sejumlah itu. Tapi luar biasa apa yang dilakukan. Dan saya percaya bahwa selalu kata yang keluar dari mulutnya dikatakan begini, Pastor Ari, ini anugerah Tuhan,
ini kebaikan Tuhan, ini kemurahan Tuhan, dan saya tetap melangkah dengan iman. Saudaraku, saya percaya inilah tindakan daripada seorang yang mengenal Allah. Dalam keadaan yang sulit, ketika Tuhan izinkan, ketika dia mendengar Tuhan berbicara untuk menabur, dia menabur yang menurut saya dalam jumlah yang sangat besar. Ada banyak cerita yang saya bisa ceritakan di sini. Tapi saya mau katakan apa saja kesaksian yang baru saya sampaikan ini. Inilah tindakan seorang yang mengenal siapa Allahnya. Dialah Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang baik, Allah yang berkelimpahan dengan kasih karunia, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Yang kedua, firman Tuhan katakan bukan hanya kuat atau hanya bertahan saja, tapi yang kedua dikatakan umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Sama-sama katakan bertindak. Saudara, bertindak di sini dalam bahasa lain dikatakan eksploitasi. Mengeksploitasi. Bahkan satu artikel mencatat bertindak itu seperti bertindak berani seperti singa muda. Dalam keadaan tantangan dia semakin berani, semakin optimis, semakin yakin, semakin teguh. Imannya semakin bertumbuh, semakin mendesak keadaan. Bertindak juga berarti mengambil alih dan menaklukkan keadaan. Bertindak berarti juga tidak tunduk kepada keadaan, tapi menaklukkan keadaan. Bagaimana caranya? Percaya kepada firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Memang masalah yang kita hadapi ini masalah besar, tapi Tuhan jauh lebih besar. Anugerah Tuhan cukup dalam keadaan ini. Justru dalam kelemahan kita lah, dalam kekurangan kita lah, kuasa anugerah Tuhan semakin dinyatakan. Terus perkatakan bahwa hari depan kita penuh pengharapan. Saya mau mengatakan kesaksian yang saya baru berikan tadi bahwa dalam keadaan yang sulit, jemaat seorang teman saya ini, dia tetap melangkah dengan iman, berani menabur dalam jumlah yang menurut saya cukup besar dalam situasi seperti ini. Inilah satu tindakan yang dikatakan bertindak dalam Daniel 11 ayat 32. Bukan tunduk kepada keadaan, tetapi menaklukkan keadaan. Itulah makna daripada bertindak. Bahwa kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan bukanlah hambatan, tapi justru adalah kesempatan untuk berpikir lebih besar, bertindak lebih besar, bahkan ekspansi lebih besar atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin saya sebagian saudara sedang berdoa untuk sesuatu yang besar pada hari-hari ini, tapi justru kita melihat satu keadaan yang sepertinya tidak mungkin. Saya mau mengatakan, lihat ini sebagai satu kesempatan, bukan sebagai bencana atau hukuman dari Tuhan. Saya mau tutup dengan firman Tuhan ini. Filipi 2 ayat 7-8 dikatakan begini, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Alat ini berbicara mengenai Yesus. Saya mau mengatakan ini bahwa Yesus telah meninggalkan posisinya. Dari posisi kemuliaannya dan kekayaannya. Dia meninggalkan posisi itu, mengambil posisi saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, supaya kita mendapatkan posisinya, yaitu kekayaan dan kemuliaannya. Nah, saya mengatakan juga seperti ini bahwa Yesus yang mulia, kaya akan segala sesuatu, telah meninggalkan posisinya, mengambil posisi kita yang lemah, miskin dan berkekurangan, supaya apa? Supaya kita mendapatkan posisinya, yaitu posisi kekayaan dan kemuliaan. Dan saya mengatakan sekali lagi, bahwa sesungguhnya apa yang kita alami hari-hari ini sudah selesai di kayu salib. Oleh karena itu, bangkitlah dan bertindaklah, dan mari kita persiapkan diri kita untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan kerjakan di hari-hari depan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa
kuasamu.